Tengok nih cara motong pelepahnya. Ya, selamat pagi pemirsa Pesona Sawit. Pada pagi hari ini tanggal 10 April 2025 kita melakukan aktivitas membuang pelepah. Ini dilakukan oleh tenaga kerja super. Tertawa dia. Tengok nih cara motong pelepahnya. Nah, 2 kali, 3 kali, 4, nah 5 kali saudara. Putus ternyata ya. Perlu sedikit penjelasan bahwa dalam melakukan pembuangan pelepah ini, karena usia sawit ini baru sekitar 40 bulan, mungkin antara 39 sampai 40 bulan. Menurut ketentuan kita harus menyisakan pelepah dalam satu pokok ini minimal 56 pelepah. Nah, itu kita tengok ke atas, karena spiral dalam satu batang ini dia keliling itu ada 8 spiral. Jadi kalau 56 dibagi 8 artinya dalam satu satu spiralnya ini dia harus dipertahankan sebanyak 7 pelepah, kurang lebih begitu. Kenapa? Supaya nanti penyerapan unsur hara maksimal, tidak banyak terbuang ke pelepah-pelepah yang tidak diperlukan lagi. Kalau istilah kimianya itu apa ya, asimilasi atau gimana, saya kurang paham itu. Kalau bahasa sederhananya ya, pelepah ini baratnya dapur. Kalau ibu-ibu masak di dapur menggunakan kayu bakar ya Pak, misalnya tungku itu dipenuhi dengan kayu bakar, tentu malah nggak nyala, nggak maksimal, nggak bisa cepat matang yang dimasak. Begitupun ibaratnya dengan pokok sawit ini, kalau terlalu banyak pelepah dia juga nggak akan maksimal untuk menjadi buah yang kita harapkan. Jadi menurut standarnya usia di bawah 8 tahun, di atas 3 tahun atau usia 4 tahun lah ya bahasanya, itu harus dipertahankan pelepah ini. Saya ulang kembali, 56 batang ya Bu? Ya. Oh, iya ya. Pokoknya nek orang ngerti ngejawab iya. Ya. Nah, terus wis kesel borong, nek wis kesel Lumayan Pak, gantian. Pak. Nah, borongan satu batang 5.000 ini loh. Baru separuh belum dapat ini. Separuh pokok belum turun pelepahnya. Belum target 5.000. Nanti kita gantian Bu. Nah, kasihan ini ngongkek-ongkek garan dodosnya pun ada ciri khasnya itu saudara, ada bendera kuning, bendera perdamaian. Awas. Nah, kita lihat lagi ini sambil membersihkan ya sisa-sisa pelepah yang masih sedikit menonjol, karena itu secara teori kalau ada brondol dari atas akan nyangkut kalau enggak kita rapikan. Makanya ini dirapikan, ini ujung pelepahnya juga sudah terpotong, makanya dirapikan. Tetap semangat, kita kerja hari ini ya, jempolnya mantap. Nah, bisa dilihat ini kalau yang sudah setengah profesional. Setengah profesional kan Pak? Lumayan ya Pak ya. Kaki lumayan kemang. Ya gimana lagi? Jongkok-jongkok. Sudah pekerjaan kita.
Ini ada kasapan buah tumbuk. Nah, 2 kali ini. Mantap. 5.000 satu pokok ini borongan. Kita rapikan. Nah, mana lagi? Satu Ini lagi turun. turun. Tuh 2, 3, 4. Coba ya. Coba kita tengok nih. Kita hitung satu spiral ini namanya satu spiral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini artinya satu spiral ini masih ada 8. Ini masih layak untuk diturunkan. 7 berarti. Tetapi kalau misalnya di sebelahnya dia kurang cuma 6, sebagai pengganti ini harus dipertahankan, mengganti sebelahnya. Kadang-kadang kan ya sebelah karena patah atau hal lain itu sehingga dia terpotong. Tapi kalau tersediaannya cukup, boleh kita buang. Coba kita hitung lagi yang sebelah, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga masih bisa untuk diturunkan. Oke, kita turunkan. Oke, nyasar. Nah, Satu lagi. ini kalau seperti ini mestinya kan coba ujungnya kan terpotong ya. Ini sudah nggak maksimal. Ini kalau dihitung ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di samping satu spiral masih ada 8 dan juga ujungnya terpotong. Ini masih bisa untuk diturunkan lagi. Hore, rambut. Kali terbas, kali potong putus. Udah ada bekasku ya. Oke. Sip, tetap semangat. Sawite muga-muga produksine memuaskan. Amin. Sekarang kita lihat ini proses pengumpulan pelepahnya. Dikumpulkan di jalur mati atau di jalur rumpuk ya Bu ya. Jalur rumpuk, nah itu dipotong. Dia juga ada fungsinya itu kalau dipotong mempercepat proses pembusukan, sehingga diharapkan dia nanti juga akan berfungsi sebagai pupuk organik. Nah itu dipotong pakai sabit, dibuang di jalur mati. Itu masih ada beberapa pelepah yang sudah turun, nah, belum dibuang itu. Ya beginilah kerja di lahan. Niatnya membuang pelepah tapi ternyata juga buka piringan. Nah itu tengok itu. Ibu ini juga membersihkan di area piringan. Gulma lunak ya, artinya itu gulma lunak, bukan gulma yang sifatnya haram tumbuh di kebun sawit. Karena itu pelepah satu itu di depan ibu itu terbungkus kacangan, makanya nah kan itu dipotong atau dibabat lah, kalau kami bahasa orang Jawa itu dibabat. Nah, sudah bersih, tidak lagi melilit ujung pelepah. Nah itu kacangannya. Jadi dalam satu batang ini kadang-kadang kalau semaknya lumayan tebal, memakan waktu
sampai 15 menit sambil buang pelepah, sambil membersihkan ini gulma-gulma yang melilit ujung pelepah itu. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih dari 15 menit ya Bu, kalau sudah terlalu semak ya. Terlalu semak, terus pelepahnya juga banyak. Apalagi kalau ada kasapan itu kan, kalau cuman dibabat itu nggak rela sih, harusnya dicabut. Nah ini seperti ini harus dicabut, ini nggak bisa dibabat taruh akarnya. Itu kasapan yang bikin lama pekerjaan tuh. Itu kasapan itu, kalau ketemu kasapan pasti didongkel ya, didongkel atau dicabut. Kita lihat terus sampai selesai satu pokok ini pembuangan pelepahnya. Nah itu dibuang ke jalur mati atau jalur rumpuk. Mudah-mudahan nanti cepat membusuk dan berfungsi sebagai pupuk organik. Nah itu potongan-potongan kecil dilemparnya ke tengah jalur mati. Oke, masih satu itu kita ikuti terus, dibuang kemana itu. Nah selesai sudah pembersihan pelepah satu batang sawit ini. Oke, untuk yang belum subscribe boleh subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan tombol lonceng biar Anda dapat notifikasi ketika channel ini memposting video baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.